teman-teman, kita ketemu lagi di kelas ELP malam ini ya. Jadi saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan semangat, terus bertumbuh. Karena apapun ceritanya di di bisnis jaringan ini kan kita harus selalu bertumbuh, selalu harus berkembang. Makanya kenapa saya selalu secara konsisten bikin kelas ELP ini, karena saya tahu network marketing is about growth ya, pertumbuhan, growth. Jadi kalau Anda terus bertumbuh, tentunya akan memudahkan Anda mengerjakan bisnis jaringan. Ya, ELP adalah salah satu tools aja, ELP Elite Leaders Program ya. Jadi ELP itu kepanjangannya Elite Leaders Program. Ingat selalu, network marketing itu is not just about you. Nah, ini is about you and your team. Jadi kalau Anda juga bertumbuh dan tim Anda juga bertumbuh, itu yang bisa menciptakan residual income. Karena leaders create leaders. Sekarang kita berbicara soal membangun personal branding yang kuat dan kredibel, ya. Build your brand. Tapi saya ngomong personal branding ini spesifik untuk network marketing loh. Kalau sebagai networker, sebagai leader di industri ini, Anda harus tahu juga personal branding itu perlu nggak sih gitu loh. Penting nggak sih? Itu dulu pemahamannya. Karena kalau dari dulu, secara konsep, secara prinsip, sebenarnya kita sudah melakukan itu. Tapi kita tidak memahami secara spesifik. Karena zaman dulu kita cuma tahu istilah edifikasi. Dan edifikasi itu kita kenal sampai sekarang. Tapi sebenarnya edifikasi kan mengedify leader, mengedify tim, mengedify perusahaan. Itu kan sebenarnya kita lagi pengen membuat perusahaan, orang lebih percaya dengan perusahaan, lebih percaya dengan leader. Kan gitu kan sebenarnya prinsipnya. Anda harus tahu, edifikasi itu gaya kita yang dulu. Nah sekarang, sosial media dan internet, karena zaman sudah berubah, itu bisa mengedifikasi Anda kepada tim Anda, kepada orang lain, kepada siapapun. Dan itu otomatis. Dan itu evergreen selalu. Personal brandingnya di sini beda. Justru itu akan mengedifikasi diri Anda sendiri dari sosial media itu. Jadi selama orang menonton video kamu, YouTube, dan semua segala macam, kalau berkualitas, itu Anda sedang mengedify diri Anda sendiri. Kalau kita mengedify diri kita sendiri, kan nggak mungkin kan? Saya kan nggak mungkin bilang, oh saya hebat dan segala macam. Oranglah yang memberikan apresiasi, itu baru bagus gitu. Tapi kalau kita yang memberi apresiasi kepada diri kita, itu kan kurang bagus, narsis namanya. Tapi sosial media itu bisa sistem yang membangun citra Anda, persepsi kepada orang-orang di luar sana, atau kepada tim Anda, atau kepada crossline Anda, kepada siapapun. Orang bisa memberikan persepsi. Makanya di dunia network marketing, orang beli bukan cuma karena produk, tapi karena percaya sama kamu. Itu Anda catat tuh, teman-teman. Bahwa orang di luar sana percaya kepada kamu is must. Jadi kalau orang sudah berbicara, kalau Anda sudah dipercayain oleh orang, itu apapun yang kamu tawarkan, itu jauh lebih mudah, bukan pasti ya. Jauh lebih mudah dibandingkan kalau orang itu nggak percaya sama kamu. Kalau orang sudah nggak percaya sama kamu, nggak kenal kamu, ya udah selesai. Apalagi yang mau ditawarkan, apalagi yang mau diomongin, oh dia nggak percaya sama lu kok. Mungkin ada yang berhasil dari 1000 banding 1, tapi kan image kamu rusak. Ingat, dibangun personal branding, dalam membangun personal branding, kredibilitas itu penting sekali. Karena kredibilitas itu akan membentuk persepsi. Ini bukan masalah benar dan salah lagi. Kalau persepsinya kamu orang hebat, mantap, leader bagus, leader yang sincere, leader yang keren, persepsinya seperti itu, dan dilihat banyak orang, dan di approval banyak orang, itu jauh berbeda. Jadi ingat ya, di dunia marketing, ini Anda catat. Jadi kalau Anda masih hanya, bukan saya bilang produk nggak penting, produk penting. Tapi network marketing, selain variabel produk, variabel yang paling penting adalah trust. Itu currency-nya, itu mata uangnya kita di sini. Kalau Anda mau tahu mata uangnya di dalam bisnis jaringan itu, kalau Anda menjadi sebagai seorang leader, mata uangnya adalah trust. Semakin banyak orang trust sama kamu, semakin gampang kamu closing, semakin gampang kamu ketemu orang, semakin gampang kamu ngapain? Menawarkan apapun. Jadi clear ya teman-teman ya, personal branding di dunia marketing, orang bukan cuman beli karena produk, tapi dia beli karena percaya sama kamu. Coba saya mau Anda merefleksi. Berapa detik ini? 3 detik, 4 detik. Iya ya, orang ini percaya nggak sama aku? Ingat-ingat coba siapa yang pernah nolak kamu join di bisnis, atau tim kamu yang hilang. Pasti mereka kehilangan kepercayaan.
gitu loh. Jadi kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, ya repot kita. Mau ngomong apapun kita, waduh, banyak kali yang kita omongin pun tetap orang akan percaya. Oke, coba saya lanjut ke slide berikutnya. Tujuan training, ingat, memahami apa itu personal branding dan kenapa penting di marketing. Tadi saya sudah singgung sedikit, mengetahui elemen-elemen membangun brand pribadi yang kuat dan kredibel. Yang ketiga, membuat rencana praktis untuk membangun personal branding sosial media. Ini tujuan dari training kita dari modul ke-10 ini. Kenapa personal branding penting? Karena personal branding lah yang membedakan kamu dari ribuan network marketing lain, seperti saya bilang tadi. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan kamu dengan orang itu? Dengan si A, si B, si C, yaitu brand kamu. Walaupun perusahaan sama dan produk sama, harga sama, kalau orang lebih percaya sama kamu, kamu punya tingkat trust tinggi, branding kamu tak kemana-mana, udah mantap banget, ya orang tetap beli dari kamu. Ingat tadi, people will buy dari people they know, they like, and they trust. Dengan membangun personal branding, kamu itu membangun trust, gain trust, tanpa harus maksa orang. Ini yang disebut dengan attraction. Dari attraction marketing, tercipta personal branding, dan orang akan menyerahkan diri. Berapa banyak orang yang menyerahkan diri karena dia suka sama kamu, ngefans. Jadi urutannya itu pertama itu orang kenal, tahu kamu, ingat, dan dia ngefans. Dan ada yang setelah ngefans akhirnya dia do action, nanya kamu, beli produk kamu, atau jadi tim kamu gitu. Jadi personal branding itu is must. Tapi ingat, membangun personal branding itu nggak gampang dan nggak bisa instan. Jadi penting karena membuat orang datang karena merasa cocok dan nyaman dengan kamu. Ingat tuh. People buy because they know, like, trust, dan dia nyaman. Dan dia suka. Dan dia suka membeli dari kamu karena dia nyaman dengan kamu. Nangkap ya. Kalau orang nggak nyaman, sulit bro. Sulit sekali. Kalau orang nggak nyaman, mau kamu paksa. Coba sekarang kalau kita refleksi orang-orang network, yang ada orang nggak nyaman kan sama kita. Yang ada orang terganggu, knowing. Jadi benci dengan profesi ini karena dia lihat orang-orangnya itu knowing, mengganggu. For up, terus-menerus, terus menjebak orang, mendatangin orang tanpa bikin appointment, tanpa bikin janji. Itu kenapa? Karena dia kira semua orang itu target. Jadi saya kurang setuju memang yang dibilang semua yang bernapas bisa diprospek, semua yang punya KTP bisa. Enggak, zaman sekarang udah beda bro. Zaman sekarang ini kita harus pilih-pilih siapa yang menjadi tim kita, customer kita, makanya disebut ada target market. Jadi mungkin ini nggak banyak dibicarakan oleh leader-leader yang apa namanya, mereka ngambil general aja, semua prospek, semua yang dikenal prospek. Enggak kayak gitu sekarang. Kamu harus pilih yang berkualitas. Jadi kita nggak main lagi broad audience, kita nggak main general broad audience yang luas, kita main yang spesifik. Yang main spesifik, kita harus bisa analisis yang cocok dengan produk kamu, apa yang cocok dengan bisnis kamu, tipikalnya orangnya apa, apakah ibu rumah tangga, apakah orang yang punya waktu 3 jam sehari, apakah dia seorang laki-laki, apakah seorang suami, apakah seorang umurnya berapa, terus punya kebiasaan apa. Bagaimana kamu bisa menspesifikkan itu sesuai dengan produk kamu masing-masing. Yang paling sulit kamu tahu, apalagi kalau menyangkut dengan personal branding. Dari dulu itu kesalahan kita itu di lapangan, kita suka sekali memaksa, mencoba untuk nge-push orang yang memang tidak suka bisnis. Dia tidak punya jiwa bisnis, tapi kita push dia menjadi leader. Nah itu kan keliru. Jadi dari konten kamu yang mencerminkan brand kamu dan mencerminkan orang-orang yang akan menghubungi kamu, yang kamu attract. Yang orang yang kamu attract itu apa ya? Orang-orang yang kamu attract itu orang-orang yang kamu tarik ya, apa ya attract ya? Kamu jadi magnet, jadi magnet buat prospek dan tim yang berkualitas. Jadi personal branding juga itu bisa memfilter orang-orang yang berkualitas. Kira-kira kamu pengen dikenal sebagai apa jadinya? Apa uniqueness-nya, apa uniknya kamu? Apa brand kamu? Yang kamu pengen orang lain kenal kamu sebagai apa jadinya? Ini pemahaman yang
Sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Tapi yang bikin sulit ini adalah ketika kamu merasa, ya terus gimana dong Bang kita jualannya? Ingat, tampilan sosial media di feed itu artinya berbicara tentang value apa yang kau berikan kepada audiens. Ketika ada yang tertarik, komen, like, dan DM inbox kamu. Nah, kalau dalam ilmu coding, namanya ilmu coding, ini ilmu depan ini front end. Halaman depan tuh, beranda itu front end. Kamu menunjukkan siapa kamu, pengen kamu, misalnya kamu seorang seorang suami umur 40 yang senang olahraga, dia nggak menunjukkan, tapi senang berbisnis karena aktivitasnya suka meeting dan lain-lain. Nah, di back end, di belakang, setelah ada yang tertarik, komen dan lain-lain, akhirnya chatting, disitulah kamu prospecting mereka. Menawarkan produk dan bisnis di belakang, di back end, bukan di depan. Nangkep ya gampang ya. Bukan di depannya, di depan itu betul-betul clear nih siapa diri kamu gitu loh, dan sebagai apa dia. Jangan sampai orang bingung, hari ini kamu petani, besok brandingnya kamu, besoknya jadi lawyer, kayak bingung orang ini apa nih. Dia nggak konsisten dalam membangun personal branding, karena once kamu punya brand yang bagus dan jadi, itu nggak bisa diambil orang, itu nggak bisa hilang dan akan ada terus gitu. Jadi kamu harus konsisten gitu loh. Jadi harus jadi karakter, posting konten ngasal, viral, tapi nggak nyambung dengan brand image kamu. Banyak yang viral, tapi nggak nyambung. Nangkap ya maksudnya di sini. Jangan sampai seperti itu. Yang orang kalau konten kamu viral, orang harus ingat kamu loh. Karena ingat tadi saya bilang, bisnisnya adalah kamu, produk pertamanya adalah kamu. Authenticity wins. Original, authentic itu pemenang. Orang suka yang jujur dan konsisten. Saya kasih contoh yang saya lakukan aja, biar gampang gitu. Saya dalam beberapa tahun dari sejak saya tidak menjadi leader di network marketing, saya menjadi trainer coach untuk industri network marketing. Lihat konten saya konsisten, jujur, dengan stylenya aku apa adanya, edukasi di situ terus. Sekali-sekali mungkin tentang daily life, vlog, tapi pasti di situ terus, di industri itu. Nggak pernah saya melebar kemana-mana gitu. Nggak ada, misalkan besok saya memasak, enggak. Tapi orang kenalnya karena saya sebagai seorang atau coach di network marketing. Authenticity wins. Ini harus dicatat nih. Orang suka yang jujur dan konsisten. Kesimpulan, jadi personal branding, aset jangka panjang yang membangun trust, kepercayaan. Aset, namanya aset ini jangka panjang. Dan itu bisa membangun trust. Bukan soal banyaknya follower, tapi kualitas hubungan dengan audiens. Ini mantap banget. Kenal nggak kamu sama audiens kamu? Punya hubungan nggak? Kedekatan dengan mereka nggak? Yang nanti bisa kamu konversi jadi customer ataupun jadi tim kamu. Jadi ini aset. Jadi jangan sampai aset Anda nggak punya aset. Orang makanya kalau punya brand yang bagus, personal branding yang bagus, skill yang bagus, pasti nggak sulit dia dalam membangun bisnis network marketing. Tapi kalau kamu terus-terusan teman-teman atau misalkan masalahnya di situ-situ aja, ya repot lah. Jadilah diri sendiri yang terbaik, konsisten, dan biarkan dunia mengenal value. Maksudnya sini, jadilah diri sendiri yang terbaik, the best version of you. Konsisten hanya bisa kamu lakukan ketika ada tools dan sistem. Dan let world know you. Biarkan dunia orang mengenalkan value apa yang kamu bawa. Karena kita hidup bukan cuma sekedar hidup aja, kita harus bisa memberikan value dan manfaat, dan orang akan mengenal kita dengan apa manfaat yang kita berikan kepada dunia ini. Jadi itu aja teman-teman. Oke, semangat terus. Sukses buat Anda. Love you guys.